untuk acara ini Robusta ini salah satu Robusta Highland dan jarang ada di Indonesia. Jadi kita punya di depan toko ini Robusta jadi dari 1000 sampai 1000. Bener? Aku aja cecer. Kira kamera. Camate ngadeg. Itu dikiranya Robustanya sih blend, Pak. Mata Padahal tempelin. Robusta soft, dikira blend sama Arabica. Enggak. Jadi bagus banget. Kok bicaranya Mas Ucok ya? Kok bicaranya Pak Ucok? Iya, tambah Pak. Ya, kebetulan kan saya juga coklat Pak. Kalau di Polewali Mandar itu cocok nggak coklat? Cocok kan? Cocok. Kalau di sini berapa hektar nih? Kalau di sini Pak baru yang kopi, balik ke kopi. Kalau kopi lebih kurang 300 Pak, 300 hektar. Kalau misalkan kita bikin satu pabrik kopi di sini, kan bisa kita untuk menyerap dari kawasan yang lain lagi kan. Siap. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak, saya Aprianto Asman. Saya asli lokal di sini Lembang Tongoa. Saya sebelumnya 14 tahun di Palu. Karena saya melihat potensi Lembang Tongoa begitu besar tentang varietas kopi ini, saya kembali dari Palu, kembali ke Lembang Tongoa ini. Saya terkesan dengan program Prabowo Petani Milenial. Jadi petani milenial ini saya gagas dengan teman saya Ernie di sini. Kita sudah keanggotaan kurang lebih 125 keanggotaan untuk anak muda petani milenial untuk mengembangkan kopi. Jadi kita di Lembang Tongoa kita punya slogan 1 juta pohon kopi untuk Lembang Tongoa. Jadi kita memang untuk taraf perekonomian ke depan 2 tahun kita sudah pastikan akan meningkat Pak. Jadi memang 1 orang menanam 2000 pohon itu wajib. Dan ini sudah menjadi slogan kami di Lembang Tongoa. 1 juta pohon kopi untuk Lembang Tongoa, kita sampai ekspor kopi. Mungkin kita belum sekarang, tapi 2 tahun ke depan kami butuh gudang. Dan kalau sudah progres begitu, dan nilai positifnya Pak, teman-teman kita yang sebelumnya minum atau mungkin yang tidak punya tujuan di kampung ini sudah ikut gabung, karena kita sudah kurang lebih 125 dan saya harap ke depan kita akan lebih banyak lagi. Saya mohon pemerintah bantu kami anak muda petani milenial ini untuk memenuhi progres ini, karena target kami go internasional untuk kopi kami. Dan bekerja sama juga sama Pak Lukman tadi, kita sudah akan mengadakan festival kopi di bulan 8 ini. Jadi kerjasama antar transmigrasi kalau tidak salah bulan 8 atau 9 Pak, karena di bulan 9 kalau tidak salah itu kita panen kopi raya. Nanti situ kita ajak kerjasama mungkin Pak Gubernur, Pak Bupati untuk kerjasama kita untuk mengembangkan kopi yang ada di Lembang Tongoa. Karena memang sudah menurut penelitian kopi kita di atas untuk rasa cita rasa mungkin nilai kemanisannya atau apa, tapi kita akan saya harap sama Pak Bupati untuk ini memperhatikan, karena memang untuk Sigi kopi Lembang Tongoa ini sudah rasanya sampai internasional ya, bahkan mungkin sudah terkenal. Cuma kita ini masyarakat Lembang ini mungkin kita belum tahu untuk pengembangannya, tapi kami harap dari anak muda ini bapak yang ada di pemerintahan Sigi atau gubernur memperhatikan kami, karena kami sudah memulai untuk petani milenial yang ada di Lembang Tongoa. Mungkin terima kasih itu saja. Terima kasih Pak Aprianto. Silakan yang lain dilanjutkan ya. Dilanjutkan, kita pasti akan support Pak Gubernur, saya yakin Pak Kesi akan support, Pak Bupati juga pasti tentu akan support. Kita di sini APBD-nya berapa? 1,3. 1,3. PAD-nya? Oke. Baik, silakan yang lain. Ada lagi? Cukup ya? Baik. Nanti dari Pak Gubernur akan menyampaikan sesuatu. Silakan. Satu lagi, oke. Yang terakhir ya, nanti baru Pak Gubernur. Terima kasih atas waktunya, yang terhormat Bapak Menteri Bapak Menteri dari Transmigrasi beserta rombongan untuk Mukotimah ikut yang awal. Jadi ini begini Pak, nama saya Sukina. Saya warga transmigrasi SP1 tahap 2 asal dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Saya sangat berterima kasih kepada transmigrasi yang telah memberikan lapangan pekerjaan kepada kami, terutama saya sendiri warga dari Jawa yang
ibaratnya sudah susah bernapas di sana, tapi di sini alhamdulillah. Jadi sudah betul tujuan dari pemerintah dengan transmigrasi ini untuk meningkatkan kesejahteraan itu betul, Pak. Jadi di sini saya ingin bercerita sedikit. Di sini nanti saya hanya ingin berbagi hal positif untuk saudara-saudara saya di luar sana yang takut transmigrasi. Ternyata ini buktinya bahwa betul-betul kesejahteraan itu bisa dicapai dengan usaha yang saya ketika datang ke sini memang tujuannya ingin bercocok tanam jadi petani, tapi ketika Bapak Fadlan mengadakan kunjungan ke rumah, waktu kami awal datang, saya minta izin untuk pulang ke Jawa mempertanggungjawabkan dana BOS karena waktu itu saya selaku penanggung dana BOS di sana. Maka beliau meminta agar saya nanti bisa bergabung di lembaga pendidikan yang ditangani Dinas Tran waktu itu. Dan alhamdulillah saya bergabung dari situ. Ternyata di sini sangat luar biasa. Kami tidak dibedakan mana pendatang, mana lokal. Alhamdulillah. Dan saya hanya ingin bercerita di sini. Ternyata setelah saya terjun ke sekolah, Pak, luar biasa anak-anak di sini. Cuman itu tadi, tetap kami butuh uluran tangan karena untuk meningkatkan SDM itu tidak cukup dengan semangat saja. Dan alhamdulillah terima kasih beberapa waktu yang lalu Pak Jumiran pun sudah menjadi panjang tangan kami dari pihak sekolah ke Dinas Tran, dan itu sangat kami berharap karena hari-hari pun kami ini juga was-was ketika masuk di kelas, Pak, karena takut ada plafon jatuh dan lain sebagainya. Dan kebetulan di sini sebenarnya anak-anak itu punya potensi. Sebelum adanya gempa kami aktif di perlombaan, alhamdulillah, Pak, ya SD Negeri Tukelemu. Dan anak-anak kami alhamdulillah di tingkat kecamatan, karena waktu itu lombanya di tingkat kecamatan, kami selalu masuk juara besar di sana, Pak. Tapi semenjak itu kami terhenti. Cuman alhamdulillah saya hanya ingin berbagi kepada saudara-saudara di sana, jangan takut tran, karena kesejahteraan itu pasti kita dapat. Amin. Dan saya pun alhamdulillah, Pak, ketika di Jawa 13 tahun mengabdi, tidak goal terus ikut CPNS. Tapi sampai di sini alhamdulillah karena umur saya hanya bisa mengikuti P3K, dan tahun 2022 terangkat P3K sekaligus lulus sertifikasi. Dan di tahun 2024 alhamdulillah saya lulus guru penggerak. Maka di sini nanti kami mohon kerjasamanya agar kami bisa mengembangkan untuk meningkatkan kualitas SDM, Pak. Mungkin dari situ ibaratnya kalau SDM ini nanti meningkat, mungkin hal yang lain pun juga otomatis akan meningkat dan negara ini akan semakin kokoh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Stina ya. Mudah-mudahan segala amal baik Ibu diberikan balasan setimpal dari Allah SWT. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah amanat Undang-Undang Dasar, amanat konstitusi. Nanti tolong ini di sini ada Pak Dirjen, Pak Sigit yang punya kuasa anggaran. Nanti SD negeri udah masuk ya? Udah masuk tuh. Rehab ya. Nah, tahun ini juga nanti insya Allah ada rehab termasuk MCK. Jalan juga berapa kilo? 2 kilo dikit. Tapi yang nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Karena tadi sekali lagi dana tuh terbang. Nanti tapi saya akan sampaikan kepada Menteri PU supaya di